Apa itu ruh? Ia adalah bagian halus dari diri manusia yang berasal dari sisi Allah. Ruh tidak kenyang oleh dunia, tidak puas dengan kesenangan, tidak tenang dengan kenikmatan duniawi. Ruh hanya tenang ketika dekat dengan Allah. Sobat Hikmah Channel, mari sejenak berhenti dari hiruk-pikuk dunia. Dengarkan suara yang jarang kita dengar ini. Suara ruh yang memanggil kita untuk kembali. Inilah makna yang tersembunyi di balik tahajud. Ibadah yang hanya bisa disentuh oleh jiwa yang sadar dengan ruhnya yang selalu terbangun. Setiap malam, ruh kita memanggil, merintih dalam diam, mengajak tubuh untuk bangun, untuk kembali menyentuh kehadiran Allah. Tapi tubuh berat, mata enggan terbuka, hati terikat pada selimut. Padahal di dalam dada, ruh sedang menangis, menjerit lembut memanggil ragamu dan berkata, "Ya nafsi, ya nafsi, bangunlah, aku rindu kepada Robku. Ya nafsi." Namun raga kita tetap tenang, tetap nyaman di selimut karena iman yang mulai melemah. Namun ketika engkau bangun untuk tahajud, sesungguhnya engkau sedang memenuhi panggilan ruhmu. Ruh ingin kembali pulang sejenak, ia ingin menghirup udara keimanan. Tubuh boleh tertidur, tapi ruh tidak pernah berhenti mengingat. Karena asalnya, ruh tahu, ia akan kembali kepada Allah, sementara tubuh akan terkubur di tanah. Maka siapakah yang lebih beruntung daripada orang yang memberi kesempatan pada ruhnya untuk bermunajat di malam hari? Tahajud adalah latihan meninggalkan kenikmatan. Latihan mengalahkan diri sendiri. Tidak ada yang lebih berat dari melawan hawa nafsu. Dan tidak ada kemenangan yang lebih besar dari mengalahkan rasa malas untuk beribadah. Setiap kali engkau bangun di tengah malam, engkau sedang berkata kepada dunia, "Aku tidak diperbudak oleh tidurku." Engkau sedang berkata kepada nafsu, "Aku punya panggilan yang lebih tinggi." Dalam surat As-Sajdah ayat 16, Allah berfirman, mereka menjauhkan diri dari tempat tidur mereka untuk berdoa kepada Rob mereka dengan rasa takut dan harap. Ayat ini adalah lukisan keagungan tahajud. Mereka menjauh dari tempat tidur. Artinya mereka berani meninggalkan kenikmatan paling lembut demi sesuatu yang lebih tinggi. Kedekatan dengan Allah. Tahajud adalah ibarat seorang pejuang ruhani yang berlatih sendirian di medan sunyi. Ia menajamkan imannya seperti pedang dan keheningan malam menjadi buktinya. Di waktu malam, bumi seakan berhenti bernafas. Suara kendaraan hilang, lampu-lampu meredup, semua tidur dalam mimpi masing-masing. Tapi ada satu hati yang terjaga, satu ruh yang bergetar menyebut nama Allah. Di sanalah rahasia malam bekerja. Tahajud membuat doa menjadi jernih, tangisan menjadi indah, dan harapan menjadi nyata. Setiap air mata di malam hari menjadi saksi di langit. Malaikat turun membawa rahmat, mencatat nama-nama yang berdiri di hadapan Allah. Mereka menyaksikan siapa yang bangun, siapa yang menang melawan dirinya. Rasulullah bersabda, pada sepertiga malam Allah turunkan rahmat dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku ampuni." Apakah ada undangan yang lebih lembut dari itu? Sang Pencipta memanggil makhluknya, bukan dengan ancaman, tapi dengan kasih. Dan hanya ruh kita yang mampu bisa mendengarnya, hanya ruh kita yang bisa merasakan getaran panggilan itu. Banyak manusia hidup dengan tubuh yang kuat, tapi ruhnya kering. Mereka tersenyum di siang hari, tapi hatinya kosong. Karena ruh butuh sujud, bukan sekadar istirahat. Ketika seseorang tidak lagi mau bermunajat di malam hari, ruhnya perlahan lemah, tidak peka, tidak lagi menangis ketika berdoa. Tahajud adalah air bagi ruh. Ia menghidupkan jiwa yang layu, menyirami hati yang keras, mengembalikan kekuatan batin yang hilang. Ketika engkau sujud di malam hari, ruhmu sedang menghirup cahaya dari sisi Allah. Ia menjadi tenang, lembut, dan kuat kembali menghadapi dunia. Maka jika ruhmu terasa gelap, jangan cari hiburan dunia, jangan mencari minuman anggur di botol, jangan mencari biduan dangdut untuk melepas hasrat di atas panggung. Jangan juga berjoget, canda tawa tanpa batas. Tetapi, bangunlah di malam hari. Karena di setiap doa dan sujudmu, ada cahaya yang turun, dan ruhmu seolah bersyukur karena jasadmu telah memenuhi keinginannya yang suci. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat malam, meski kakinya bengkak karena lamanya berdiri. Ketika ditanya mengapa beliau beribadah sampai seperti itu, padahal dosanya telah diampuni, beliau menjawab, "Apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur?" Tahajud adalah tanda syukur tertinggi. Ia bukan sekadar doa, tapi pembuktian cinta. Bukan hanya diucapkan, tapi dilakukan dalam letih. Kemuliaan seorang mukmin diukur dari kesungguhannya di malam hari. Siapa yang kuat di malam hari akan ringan di hari kebangkitan. Karena tahajud melatih seseorang untuk sabar dalam gelap, tabah dalam diam, dan tulus dalam kesunyian.
Orang yang tahajud, hatinya berbeda. Ia tidak mudah iri, tidak mudah marah, karena hatinya telah terbiasa menunduk di hadapan Allah. Tahajud adalah seperti perahu kecil yang berlayar di lautan sepi, mencari cahaya Allah di antara gelapnya dunia. Ia seperti obor yang dinyalakan di tengah badai, tetap menyala meski semua padam. Orang yang tahajud, hidupnya mungkin sederhana, tapi jiwanya luas. Ia mungkin tak dikenal di bumi, tapi namanya dikenal di langit. Setiap malam yang ia lalui dengan air mata, menjadi taman-taman cahaya di akhirat. Dan kelak, di padang mahsyar, ketika manusia letih berdiri, Allah akan berkata kepada mereka, "Kalian dahulu meninggalkan tidur kalian untuk aku. Hari ini aku ringankan berdirimu di hadapanku." Betapa indah janji itu. Tahajud bukan sekadar latihan, tapi persiapan. Latihan kecil sebelum hari besar. Jangan remehkan bangun di malam hari. 2 rakaat yang engkau lakukan mungkin terlihat ringan, tapi nilainya bisa menuntun rohmu menuju surga. Tahajud bukan sekadar ibadah, tapi perjalanan pulang. Di setiap sujudnya, roh sedang berbicara kepada Tuhannya, "Aku kembali ya Allah, aku kembali." Dan disitulah kemuliaan seorang mukmin dibangun, bukan di panggung dunia, tapi di lantai sepi tempat ia bersujud. Siapa yang berani meninggalkan nikmat tidur, Allah akan berikan nikmat yang tidak pernah pudar. Karena tahajud adalah rahasia antara seorang hamba dengan penciptanya, dan rahasia itulah yang akan menerangi langkahnya di dunia dan meringankan berdirinya di akhirat. Ada yang berkata, untuk apa tahajud jika sholat 5 waktu saja belum sempurna? Ucapan ini tampak logis di telinga yang malas, tapi salah di pandangan hati yang hidup. Sebab orang yang benar-benar menjaga tahajud, justru tak mungkin melalaikan sholat 5 waktu. Tahajud itu bukan tambahan biasa, tapi benteng dari kelalaian. Ia seperti cahaya yang menyalakan sisa iman di dalam dada. Orang yang bangun di malam hari, meninggalkan tidurnya untuk Allah, pasti jiwanya sudah dibangunkan oleh kasih sayangnya. Tahajud itu ibarat pedang tajam yang menebas lalai. Ia melatih ruh untuk sadar, melatih hati untuk taat, dan melatih tubuh untuk tunduk. Maka orang yang terbiasa tahajud akan lebih peka terhadap waktu sholat yang 5 waktu. Ia tahu bagaimana rasanya memanggil Allah dalam sunyi, maka bagaimana mungkin ia berani mengabaikan panggilan Allah di siang hari. Yang lalai sholat 5 waktu bukan karena tidak tahu, tapi karena hatinya gelap. Dan tahajud adalah cahaya yang memadamkan kegelapan itu. Maka jangan pernah meremehkan ibadah malam. Ia bukan sekadar tambahan, tapi penyembuh dari kelalaian yang menua. Bila hati sering lemah untuk beribadah, cobalah bangun malam. Di sana Allah menunggu dengan kasih yang tidak pernah tertidur. Waktu tahajud itu memang aneh. Sunyi, tapi penuh bisikan lembut dari langit. Tidak ada musik, tidak ada hiruk pikuk, hanya suara napas dan bisikan doa. Di waktu itu, Allah dekat, dan siapa yang memanggilnya akan diangkat hatinya dari lumpur dosa. Tahajud bukan tentang kuatnya tubuh, tapi kuatnya cinta. Yang membangunkan bukan alarm, tapi panggilan dari dalam ruh yang haus akan cahaya. Bila siang kamu sibuk, malam adalah waktumu untuk pulang. Pulang kepada Rob yang tak pernah menolakmu, meski kamu sering melupakannya. Tahajud bukan ritual panjang, tapi pertemuan yang menghidupkan jiwa. Di setiap sujudnya ada kelegaan yang tidak ditemukan dimanapun. Bila kamu mencari ketenangan, tapi dunia terus membuatmu sesak, cobalah bangun di sepertiga malam dan biarkan ruhmu berbicara lebih dulu daripada lisanmu. Ruh itu makhluk yang lelah bila jauh dari Tuhannya. Ia menjerit diam-diam, tapi kita sering menutup telinga. Tahajud adalah cara ruh mengadu. Ia ingin mengingat Allah sebelum tubuh kita terkubur diam di tanah. Karena nanti hanya ruh yang akan kembali sementara raga menjadi debu. Jangan mengira bahwa tahajud hanyalah pelengkap. Sesungguhnya tahajud itu penjaga. Ia menjaga yang 5 waktu agar tetap hidup. Karena orang yang sanggup bangun di malam hari tidak akan menyepelekan panggilan sholat 5 waktu di siang hari. Tahajud menyalakan kesadaran batin. Ia membangunkan bagian jiwa yang tertidur, mengingatkan kita bahwa hidup bukan sekadar bekerja, bukan sekadar mengejar dunia. Orang yang menjaga tahajud, ia sedang melatih dirinya untuk disiplin di hadapan Allah. Dan latihan itu menyebar ke semua ibadahnya. Bila sholat 5 waktu sering tertinggal, jangan hanya menyesal, tapi perkuat dirimu dengan sholat malam. Karena tahajud itu akar, dan sholat 5 waktu adalah buahnya. Akar yang kuat akan menumbuhkan pohon yang kokoh. Namun bila akar kering, daun pun akan gugur. Tahajud itu akar yang menembus dalam ke tanah keikhlasan. Ia menyalurkan air keteguhan, hingga buah sholat wajib pun bersemi dengan khusyuk. Maka siapa yang kuat di malam hari,
akan ringan di waktu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Karena hatinya sudah terlatih mencintai Allah di saat semua makhluk tertidur. Rasa malas dan kelalaian adalah musuh halus. Ia datang tidak dengan suara, tapi dengan rasa nyaman yang menipu. Rasa malas, rasa cukup, rasa nanti saja. Itulah racunnya. Dan tahajud adalah racun bagi racun itu. Setiap kali kamu memaksa diri bangun malam, sebenarnya kamu sedang menghancurkan dinding kelalaian yang dibangun setan. Tidak ada yang bisa melawan lalai, kecuali ingat. Dan tahajud adalah latihan mengingat dalam keadaan paling sulit. Saat semua orang tidur, ia mengembalikan kendali kepada ruh. Saat tubuh ingin rebah, ruh berkata, "Ya nafsi, bangunlah, ini saatmu mendekat." Setiap kali kamu melangkah ke air wudhu di tengah malam, kamu sedang melawan dunia di dalam dirimu sendiri. Orang yang mampu tahajud bukan orang yang sempurna, tapi orang yang sadar bahwa dirinya sering lalai. Dan kesadaran itu membuatnya ingin menebus malam dengan sujud. Tahajud bukan tanda kesombongan, tapi tanda pengakuan. Aku lemah, tapi aku ingin dekat denganmu ya Rob. Tahajud tidak berhenti pada malam yang hening. Ia meninggalkan jejak yang halus di siang hari. Seperti embun yang tak tampak namun menyuburkan dedaunan, begitu pula bekas sujud malam menghidupkan hati di tengah hiruk-pikuk dunia. Dari tahajud, lahir ketenangan yang tak bisa dibeli, kewibawaan yang tak bisa dibuat-buat, dan kecerdasan batin yang melampaui logika. Orang yang terbiasa menunduk di malam hari akan ditinggikan di siang hari tanpa perlu mengejar pujian. Cahaya di wajahnya bukan dari riasan, tapi dari rahmat yang meresap dalam diam. Tahajud melahirkan keteguhan dalam keputusan, keikhlasan dalam memberi, dan kelembutan dalam bersikap. Ia menumbuhkan kekuatan yang tenang, bukan yang bising, ketegasan yang lembut, bukan yang kasar. Seperti pohon yang akarnya menembus tanah dalam, orang yang tahajud memiliki fondasi ruhani yang tak goyah oleh badai masalah. Ketika dunia datang membawa guncangan, ia tidak mudah jatuh, sebab jiwanya sudah terbiasa berlabuh di tempat yang tak terguncang, kehadiran Allah di waktu malam. Bagi sebagian orang, tahajud tampak hanya 2 rakaat, namun bagi ruh yang peka, ia adalah jembatan tak kasat mata menuju ketenangan sejati. Ia menenangkan rezeki, menundukkan hati manusia, dan menghidupkan keberkahan di langkah. Ibarat mata air di tengah gurun, tahajud adalah sumber yang tidak pernah kering bagi jiwa yang haus. Siapa yang sering meneguknya tak akan kehausan oleh dunia. Tahajud adalah rahasia pendidikan ilahi yang tersembunyi di balik sepertiga malam. Saat manusia lain tertidur, Allah sedang mendidik hamba yang berdiri di hadapannya dengan cara yang halus. Di situ, tidak ada guru selain Allah, tidak ada murid selain hati yang ikhlas. Dalam diam, Allah mengajari arti sabar, makna ridho, dan rahasia cinta tanpa syarat. Kadang air mata turun tanpa sebab, padahal itulah saat Allah sedang membersihkan debu di dalam hati. Kadang doa tidak langsung dikabulkan karena Allah ingin menguatkan bukan sekadar memberi. Tahajud adalah madrasah sunyi tempat ruh ditempa. Di situ seseorang belajar untuk setia kepada yang tak terlihat, berharap kepada yang tak tergapai, dan tunduk kepada yang tak terjangkau oleh indera. Dalam setiap sujudnya, ada latihan untuk mati sebelum mati, melepaskan dunia, menundukkan ego, dan menenangkan badai dalam dada. Orang yang dibangunkan Allah di waktu malam berarti sedang dipilih, bukan karena sempurna, tetapi karena Allah ingin mengajarinya makna dekat. Dalam sunyi itulah derajat hamba dinaikkan tanpa ia sadari, bukan dengan jabatan tapi dengan kedekatan, bukan dengan kata tapi dengan rahasia. Ia mungkin tidak dikenal di bumi, namun dikenal di langit. Ibarat rembulan yang cahayanya lembut tapi menerangi malam, demikianlah hamba yang istiqomah dalam tahajud. Ia diam, tapi cahayanya menuntun banyak jiwa yang gelap. Adapun manusia yang berkata, "Aku terlalu lelah untuk tahajud." Ada pula yang beralasan, "Belum waktunya." Ingatlah, ruh tidak pernah menunggu waktu untuk rindu kepada Tuhannya. Ketika malam datang dan tubuh lebih memilih selimut daripada sujud, sesungguhnya disitulah ujian cinta yang paling nyata. Banyak yang mengira tahajud hanya untuk orang alim, padahal ia untuk siapapun yang ingin disayangi. Tidak semua mampu melakukannya, tapi jangan sampai hati menjadi terbiasa menolak panggilan itu. Menyepelekan tahajud sama seperti memadamkan lampu di rumah sendiri, lalu mengeluh karena gelap. Ia bukan sekadar kehilangan pahala, tapi kehilangan cahaya yang menuntun hidupnya. Siapa yang sering menolak panggilan malam, perlahan akan kehilangan kepekaan ruhani. Hatinya keras tanpa terasa, doanya kering tanpa makna. Ia mungkin sukses di mata manusia, tapi gersang di mata langit. Dan ketika musibah datang,
ia kehilangan tempat berlari karena tempat terindah untuk bersandar telah lama ia abaikan. Tahajud bukan kewajiban, tapi kehormatan. Ia seperti pintu yang dibuka setiap malam, namun banyak yang lewat di depannya tanpa menoleh. Seperti jamuan yang disiapkan sang raja, namun tamunya sibuk dengan tidurnya sendiri. Barang siapa meremehkannya, hakikatnya sedang menolak undangan kasih dari Tuhannya. Maka beruntunglah orang yang pernah merasakan manisnya sujud di malam hari. Karena itu, tanda ia pernah diundang dalam jamuan rahasia yang hanya dihadiri oleh hati yang terpilih. Ada cahaya yang tidak datang dari lampu, tidak juga dari wajah yang rupawan, tapi dari ruh yang sering bersujud di malam hari. Cahaya itu lembut tapi kuat. Ia tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa disembunyikan. Itulah daya tarik ruhani, seseorang yang terbiasa bermunajat di waktu sunyi, tanpa sadar membawa ketenangan bagi siapapun yang mendekat kepadanya. Karena ruhnya telah disentuh oleh cahaya kehadiran Allah. Orang yang tahajud tidak selalu pandai berbicara, tapi kehadirannya meneduhkan. Ia tidak banyak menasihati, tapi hatinya seperti tempat istirahat bagi hati yang lelah. Seakan ruhnya menyinarkan ketenangan yang tak terlihat. Karena setiap malam ia menukar letihnya dengan keheningan sujud. Ibarat batu yang setiap malam disinari rembulan. Makin lama ia ikut berkilau, meski tak punya cahaya sendiri. Begitulah jiwa orang yang mendekat kepada Allah di waktu malam. Ia memantulkan cahaya dari sisinya, sampai orang lain merasa tentram di dekatnya. Daya tarik ruhani tidak lahir dari pakaian, pangkat, atau harta. Ia muncul dari kesucian niat dan keikhlasan yang terus dijaga. Orang yang hatinya bersih, lisannya lembut, dan langkahnya tidak tergesa dalam urusan dunia. Itulah tanda ruh yang telah dimandikan oleh air tahajud. Ruh yang sering bermunajat menjadi seperti cermin bening. Ia memantulkan wajah siapapun dengan jernih, tanpa menghakimi. Ia tidak mudah marah karena ia sudah terbiasa berbicara dengan Allah dalam kesunyian. Ia tidak mudah takut karena ia sudah mengenal tempat bersandar yang tak pernah mengecewakan. Daya tarik sejati bukan membuat orang memandang kita, tapi membuat orang ingin mendekat kepada Allah karena melihat kita. Itulah kemuliaan ruhani, dan kemuliaan itu tumbuh di malam hari saat semua mata terpejam, tapi hatimu terjaga. Maka jika engkau ingin wibawa yang tidak bisa dipalsukan, keindahan yang tidak memudar, dan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, perbanyaklah tahajud. Karena dari sujud di malam hari, lahir aura ruhani yang tak bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan oleh hati yang jujur. Setiap malam adalah halaman kosong dari kitab takdirmu, dan tahajud adalah tinta yang bisa menulis ulang bagian hidupmu. Banyak yang tidak percaya, padahal disitulah rahasia terbesar tersimpan. Sebab Allah tidak mengubah nasib suatu kaum, sampai mereka sendiri mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Dan perubahan terbesar itu terjadi bukan di siang hari yang ramai, tapi di malam yang sunyi, ketika hanya ada engkau dan Allah. Tahajud bukan hanya ibadah, tapi dialog antara kehendak manusia dan ketetapan langit. Saat air mata jatuh di sajadah, disitulah takdir berbicara. Barangkali selama ini pintumu tertutup bukan karena Allah tak mendengar, tapi karena engkau belum mengetuknya di waktu yang paling lembut. Ibarat tanah yang keras, jika disiram di siang hari, airnya menguap. Tapi bila disiram di malam hari, air itu meresap jauh ke dalam. Begitulah doa di waktu tahajud. Ia tidak menguap di udara, tapi menembus ke langit, mengetuk pintu rahmat yang tertutup di waktu lain. Orang yang bangun di malam hari, sesungguhnya sedang menulis ulang perjalanan hidupnya dengan tinta doa. Ia sedang menanam benih yang akan tumbuh menjadi pertolongan. Dan setiap sujudnya adalah permohonan yang tidak pernah sia-sia. Ada takdir yang keras seperti batu, tapi tahajud adalah air yang menetes perlahan hingga akhirnya membelahnya. Tidak ada doa yang hilang, tidak ada air mata yang sia-sia bila ia tumpah di hadapan Robmu di tengah malam. Tahajud bukan hanya mengubah keadaan, tapi mengubah diri, mengubah hati yang gelap menjadi lembut, mengubah langkah yang berat menjadi ringan. Kadang Allah tidak segera mengubah nasibmu, karena ia sedang mengubah dirimu terlebih dahulu, agar kau layak menerima takdir yang baru. Dan ketika seseorang terus bersujud dalam malam-malamnya, Allah akan menulis ulang lembaran hidupnya dengan tinta rahmat. Mungkin bukan dengan kekayaan, tapi dengan ketenangan. Mungkin bukan dengan kedudukan, tapi dengan kemuliaan batin. Karena tahajud tidak menjanjikan dunia yang megah, tapi menjanjikan hati yang lapang. Maka, siapapun yang ingin hidupnya berubah, mulailah dari malam. Karena malam adalah waktu di mana takdir ditulis, dan sujudmu adalah kalimat yang bisa mengubah isinya. Dan sejenak mari aminkan doa yang lembut ini. Ya Allah, ampunilah kelalaian kami, kuatkan hati kami untuk menjaga solat,
ringankan langkah kami di padang mahsyar, sucikan ruh kami dari noda dan kegelapan, bukakan rezeki kami yang tidak terlihat, lapangkan dada kami, jadikan keluarga kami damai dan tentram, dekatkan kami selalu kepadamu, dan terimalah setiap doa dan sujud kami, ya Allah yang Maha Penyayang. Amin ya Rabbal Alamin. Sobat, jika suara ini menyentuh hatimu, hakikatnya ini bukan karena kata-kata saya, tapi karena Allah sedang mengingatkanmu lewat cara yang halus. Jangan biarkan pesan ini berlalu begitu saja. Bagikan video ini kepada mereka yang mungkin terlupa, agar semakin banyak hati yang dihidupkan oleh malam. Jangan lupa like dan subscribe kami, Hikmah Channel, agar setiap renungan menjadi pengingat di setiap langkahmu.